Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran fisika SMA IT Ummul Qura. Nah, untuk kesempatan kali ini, insya Allah Ustadz akan coba menyampaikan materi tentang kelistrikan, ya. Bagian pertama yaitu tentang listrik dinamis. Nah, untuk bagian pertama ini, insya Allah Ustadz akan membahas dulu basic-basic dalam listrik dinamis. Apa saja itu? Yuk kita coba lihat bersama-sama. Nah, untuk listrik sendiri kita akan bagi jadi dua ya, ada listrik dinamis dan juga ada listrik statis. Kalau dinamis artinya adalah membahas mengenai muatan-muatan yang bergerak, kalau statis berarti membahas muatan-muatan yang tidak bergerak. Nah, untuk yang dinamis sendiri kita akan bagi jadi dua. Yang pertama ada DC, yaitu adalah listrik arus arah, dimana contohnya adalah baterai atau aki gitu ya, sudah pernah kalian pelajari waktu SMP. Yang kedua adalah AC atau arus listrik bolak-balik. Biasanya kita temui di PLN atau pada rangkaian listrik di rumah-rumah ya. Nah, dimana di sini dia bentuk gelombangnya seperti ini. Kemudian untuk yang kedua ada yang statis. Nah, statis ini nanti kita akan bagi-bagi lagi, tapi kita akan bahas di lain kesempatan ya. Sekarang kita akan bahas yang DC dulu, yaitu adalah arus listrik searah. Nah, untuk listrik DC sendiri, kita akan bagi untuk yang basicnya ada besaran dasar, dan yang kedua ada rangkaian listrik. Nah, sekarang untuk yang bagian pertama ini kita akan bahas besaran dasarnya dulu ya. Yuk, apa saja yang kita bahas dalam besaran dasar? Yang kita bahas ada 3 nih. Yang pertama ada arus listrik, yang kedua hambatan, dan yang ketiga adalah tegangan ya. Jadi untuk arus listrik sendiri apa sih pengertiannya? Fisiknya seperti apa? Itu pun dengan hambatan dan juga tegangan gitu ya. Ya kita coba lihat sekarang untuk yang arus listrik sendiri. Arus listrik di sini diartikan dengan atau didefinisikan dengan banyaknya muatan elektron yang mengalir dalam waktu tertentu di suatu kawat atau kabel ya. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini, maka arus listrik itu sebenarnya tidak ada ya, pengertian secara fisis arus listrik itu tidak ada. Yang ada adalah aliran elektron ya. Sehingga di sini elektron mengalir dari potensial rendah atau kutub negatif menuju ke potensial yang tinggi atau kutub positif ya. Nah, sedangkan arus listrik sendiri ini adalah hasil kesepakatan para ilmuwan internasional, di mana ada istilah arus dalam keseharian kita, ada arus air, ada arus urbanisasi atau perpindahan penduduk. Nah, di mana dia selalu berpindah dari yang kondisinya tinggi menuju yang rendah gitu ya. Atau kalau arus air dari yang ketinggiannya tinggi ke rendah. Kalau untuk yang perpindahan penduduk berarti dari yang penduduknya tinggi ke penduduk yang rendah. Begitupun dengan arus listrik, dia mengalir berlawanan arah dengan arah gerak elektron ya, yaitu dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, sehingga dari sini kita bisa definisikan untuk arus listrik sendiri adalah banyaknya elektron yang mengalir dalam suatu kawat penghantar dalam waktu tertentu, sehingga dirumuskan seperti ini ya. I sama dengan Q per T. Atau juga bisa kita rumuskan menjadi I sama dengan N kali E per T, di mana di sini muatan sendiri bisa kita ganti jadi banyaknya elektron dikali dengan muatan 1 butir elektron. Seperti itu ya. Nah, ini keterangannya. Oke. Kemudian yang kedua adalah hambatan. Untuk hambatan sendiri di sini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jenis bahan dari kabel itu sendiri atau kawat itu sendiri ya. Nah, kawat di sini bisa macam-macam, bisa terbuat dari tembaga atau perak atau aluminium atau yang lainnya gitu ya. Macam-macam, berbeda bahan maka dia akan memiliki hambat jenis yang berbeda juga ya. Sehingga dari sini hambatannya juga pasti akan berbeda. Kemudian dipengaruhi lagi oleh panjang kawat atau kabel itu sendiri ya. Dan yang selanjutnya adalah dipengaruhi oleh luas penampang. Nah, jadi dirumuskan hambatan itu dari faktor-faktor tersebut menjadi seperti ini. R sama dengan Rho kali L per A gitu ya. Nah, ini adalah keterangan dari persamaan tersebut. Nah, yang terakhir adalah tegangan listrik. Nah, di sini kita akan coba kaitkan dengan hukum Ohm, di mana ketika di sini ada suatu rangkaian
dengan sumber tegangan V, kemudian dia mengalirkan arus sebesar I, lalu di sini ada hambatannya sebesar R. Maka di sini kita akan mendapatkan ada dua jenis tegangan, yaitu ada tegangan sumber, yaitu yang di baterai ini ya, kemudian ada tegangan jepit ketika arus bertemu dengan hambatan, seperti itu ya. Berarti dirumuskan hukum Ohm itu adalah V sama dengan I kali R. Oke, ini keterangannya seperti itu. Oke, ini adalah 3 besaran dasar yang menjadi basic untuk rangkaian listrik. Jadi jangan sampai kalian lupa dari rumusnya dan juga dari fisiknya gitu ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.